Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Melanjutkan perjalanan kita touring Depok, Banten. Kali ini kita sudah sampai di daerah Pajagan ya guys. Daerah Pajagan ini merupakan salah satu tempat yang terdampak dari pembangunan Waduk Karian, dan memang kalau nggak salah itu Waduk Karian salah satu waduk yang terbesar ya guys, bukan hanya di Indonesia ya kalau nggak salah itu, tapi di Asia Tenggara atau ASEAN kalau nggak salah. Dan kita ini sedang berada di Jalan Raya Cipanas Rangkas Bitung. Di depan kita itu nanti kita akan menuju satu kota kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Lebak ya, yaitu Rangkas Bitung. Mungkin objek wisata atau objek bendungan Karian itu ada di sebelah kiri ya guys, sebab di beberapa titik tadi kita temuin ada semacam petunjuk arah ya, tentang masuk ke tempat pemancingan, kemudian juga tempat wisata perahu dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Waduk Karian. Tapi kalau nggak salah itu nanti di depan ada semacam bisa dibilang jalur alternatif menuju Waduk Karian yang sudah ada sebelumnya ya, dan kemungkinan itu ada beberapa wisata-wisata lokal ya, seperti pemancingan, kemudian naik perahu, dan mungkin ada jual beli ikan segar kali ya, punya tambak-tambak warga, tapi saya belum paham sih. Mungkin insya Allah di lain kesempatan lah ya kita bisa explore sedikit di Waduk Karian. Dan dari beberapa titik tadi ya saya lihat tuh ada beberapa kantor-kantor pemerintahan ya, dan sangat wajar mungkin kalau menurut saya, karena katanya sih Rangkas Bitung itu merupakan ibu kota Kabupaten Lebak ya, makanya wajar itu ada beberapa kantor-kantor instansi pemerintahan. Karena saya juga belum terlalu tahu ya daerah ini, apakah ini udah masuk Rangkas Bitung atau masih Kecamatan Sajira. Tapi kayaknya sih udah masuk Kecamatan Rangkas Bitung ya. Tadi ada beberapa pelang dari kantor-kantor instansi yang tulisannya itu Rangkas Bitung. Pokoknya yang tahu wilayah sini boleh komen ya. Nah ini dia nih ya, pintu utama gerbang dari Waduk Karian. Nanti boleh banget tuh ya kita bisa explore ke sana. Barangkali nanti di sana kita temukan apa ya? Ya mungkin kalau perkiraan saya ya, kalau daerah waduk itu biasanya ada tambak, kemudian wisata perahu, atau rumah makan ya, biasanya ada rumah makan yang menunya itu nggak jauh-jauh lah dari ikan air tawar gitu ya. Dan sebelah kiri kita ini ada semacam kebun kelapa ya. Beginilah ya guys situasi perjalanan kita pada pagi hari ini menuju Rangkas Bitung. Ini ada kebun kelapa sawit di samping kita, dan merupakan salah satu ciri ya, penanda kalau kita itu sudah ada di Waduk Karian. Dan juga wilayahnya juga hampir berubah nih, dari tadi Kecamatan Sajira menuju ke Kecamatan Rangkas Bitung. Tapi saya minta dikoreksi ya guys kalau seandainya ada informasi atau narasi yang salah ataupun keliru yang saya berikan, karena saya juga nggak terlalu paham banget ya tentang kondisi geografis di wilayah, dan hafal nama-nama kelurahan, desa ataupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak, Banten ini. Masih
apa namanya, melalui perkebunan ya. Di sebelah kiri kita itu, sebelah kiri kanan kita itu perkebunan yang luas kalau menurut saya, dan cakep banget nih di sini nih, asik banget nih. Jalurnya asik, pemandangannya juga asik. Seperti biasa ya guys, sambil kita riding santuy dan melakukan perjalanan, kita juga pengen membagi beberapa cerita dan pengalaman perjalanan, review tipis-tipis, dan juga apa aja lah ya. Yang penting ada narasi, dan kemudian mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat kalian. Tuh jalurnya, Masya Allah, cakep banget ya. Pada kesempatan video kali ini mungkin saya mau membagikan sesuatu yang membahagiakan ya guys, buat diri saya, karena alhamdulillah kemarin itu dengan perjuangan yang lumayan melelahkan dan juga apa namanya, membutuhkan waktu yang panjang, kemarin saya mendapatkan surat cinta, asik, surat cinta dari apa namanya, YouTube, yang berupa apa namanya, pin ADS. Terus terang saya kurang tahu ya guys, namanya pin ADS atau pin AdSense atau Google ADS atau Google AdSense ya. Kadang saya tuh masih ketuker tuh ya, dan itu ada beberapa cerita ya yang nanti akan kita sama-sama lah bagikan kepada kalian, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat para konten kreator terutama, dan buat teman-teman yang sudah dan selalu mengikuti perjalanan kita, terima kasih ya. Nah, ini saya ingin menggambarkan apa namanya, situasi dan perjalanan yang kita lakukan. Mungkin bagi kalian yang bukan konten kreator dan pengen mengetahui jalur di Banten ini ya, sangat-sangat boleh ya. Ini kalau nggak salah ini terminal Rangkas Bitung nih di sebelah sini nih. Nah, kita lurus aja mas ya, ikuti jalur kuning atau jalur nasional. Sampai di jalur ini masih banyak pohon-pohon ya guys, tapi nanti di depan kalau kita sudah masuk ke kota Rangkas Bitung itu apa namanya, situasi mulai berubah ya, dengan kehidupan kota selayaknya Depok, Cibinong, terus kemudian Citerep, Bekasi, Cilengsi, dan seterusnya ya. Kalau di sini kita masih banyak nemuin pohon-pohon yang tinggi besar, tapi nanti di Rangkas Bitung sudah mulai berbeda, dan ini sudah mulai masuk nih ciri-ciri apa namanya, masuk ke dalam kota Rangkas Bitung. Dan ciri yang paling apa namanya, paling menonjol nanti nih, di depan ada perlintasan kereta api. Pernah selintas, dua lintas, tiga lintas, empat lintas ya guys. Kita baca dan juga dengar apa, nonton juga ya YouTube tentang Banten, Rangkas Bitung, pokoknya daerah sekitar Banten lah. Dan di situ ada disajikan sejarah tentang Banten. Masa Kesultanan Banten itu memang katanya dulu dari semenjak masa Kesultanan Banten, wilayah yang ada sekitar Banten itu memang sudah dibagi-bagi ya guys, dan salah satunya wilayah ini nih, nah wilayah Rangkas Bitung atau tepatnya Kabupaten Lebak ya. Dan tadinya itu Rangkas Bitung itu nggak ada ya guys, itu hanya sebuah hutan belantara gitu, disebutkan di narasi video tersebut, dan kemudian dibuka oleh Patih Lebak yang apa namanya, mendapatkan perintah untuk membuka tempat ini menjadi sebuah tempat pemukiman oleh Bupati Lebak pada saat itu. Dan kemudian setelah hutan bambu itu terbuka, apa namanya, kemudian dibuatlah sarana pusat pemerintahan seperti alun-alun, kemudian pendopo, kantor bupati, sekaligus rumah bupati. Juga dibangun juga tuh Masjid Agungnya. Mungkin itu ya yang sedikit saya tahu dari apa namanya, cerita atau kisah sejarah di masa yang lalu tentang Rangkas Bitung. Berarti kalau dulu tuh di sini mungkin kebun bambu ya guys.
Tapi untuk nama toko-toko kemudian tahun, saya nggak tahu ya guys. Saya cuma waktu itu ngedengar selintas dua lintas saja tentang apa namanya sejarah Banten lah, Lebak dan sekitarnya gitu ya. Karena terkadang kita emang enak juga ya ketika kita nonton kemudian sambil ya sedikit-sedikit lah mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Dan terima kasih buat para youtuber yang sudah apa namanya membuat konten tentang sejarah Banten. Dan katanya nih ya memang karena sejarah di Indonesia terutama itu jarang sekali tercatat ya, jadi hanya disampaikan dari mulut ke mulut ya. Jadi dengan adanya konten-konten kreator yang membahas tentang sejarah tadi itu seenggaknya bisa apa ya mengingatkan kembali tentang sejarah yang ada di masa lalu di suatu daerah. Jadi apa namanya sejarah tersebut nggak mudah hilang ya guys. Karena yang saya tahu juga nih ya, ntar dulu bentar, aduh ibu-ibu mau belok kanan tapinya dia masih ragu-ragu, tapi nggak apa-apa ya guys, kita tetap hati-hati aja. Karena biasanya tuh literatur sejarah kita di masa lalu itu tersimpan di malah di luar negeri ya guys. Nah ini saya bilang nih ya, ada perlintasan kereta api ini menghubungkan antara Jakarta ya, kemudian ke Rangkas Bitung. Rangkas Bitung itu ke kiri ya guys, dan ke kanan itu menuju ke arah Jakarta. Untuk transportasi kereta api ini kalau nggak salah nanti berujung ke stasiun Merak ya guys, Cilegon. Dan kalau ke kanan ke Jakarta itu ke stasiun Tanah Abang, Jakarta. Saya sebenarnya jarang-jarang guys naik kereta, walaupun di Depok itu sebenarnya ada jalur kereta Jabodetabek ya. Terakhir kalau nggak salah itu naik kereta udah berapa tahun yang lalu ya. Jadi udah lupa ya. Dan kayaknya saya belum ngerasain sekarang itu naik kereta dengan etiket ya, nggak tahu apa namanya lah, pokoknya seperti itu ya. Saya masih ngerasain zaman naik kereta itu bayarnya manual gitu langsung, tapi belum pernah menggunakan nggak tahu lah yang zaman sekarang, belum tahu apa sih namanya itu. Terakhir saya naik ke KRL itu komuter lain ya, udah komuter lain di tahun 2019 tuh kalau nggak salah, hampir sekitar 5 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini belum pernah tuh naik kereta KRL Jabodetabek lagi. Katanya sih sudah mulai apa namanya nyaman ya naik fasilitas umum KRL ini. Dan itu juga sebenarnya emang bisa kita lihat ya kalau saya berkunjung ke, nah ini keretanya nih, kereta dari arah Jakarta. Kalau kita berkunjung ke stasiun yang waktu itu tahun 2019 itu memang sangat jauh berbeda ketika sebelum-sebelumnya ya, sangat rapi, nyaman, dan pintu benar-benar tertutup, nggak ada yang apa namanya penumpang bisa masuk dengan sembarangan. Beda tuh kalau kayak tahun zaman saya sekolah ya, tahun 2000-an lah, itu apa namanya penumpang dengan bebas, kadang nggak bayar tiket dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita naik kereta Bogor Sukabumi itu dipenuhi dengan macam-macam ya, macam-macam penumpang. Ada yang pedagang buah, bawa jambu, bawa macam-macam lah. Ada juga yang sampai membawa binatang ternak, ayam dan lain-lain sebagainya. Lama juga nih ternyata nih kereta lewatnya. Sebenarnya istri saya pernah ngajak pulang kampung naik kereta guys, tapi saya pengennya naik motor sih guys, lebih enak gitu ya, lebih bebas, lebih leluasa. Memang ada apa sih namanya semacam plus minusnya ya kalau kita naik kereta pulang kampung ke Semarang ataupun ke Lamongan, itu pasti bakalan lebih nyaman ya, dengan jarak yang sangat cukup jauh lah. Perjalanan pakai motor itu kita di kereta bisa lebih banyak waktu buat istirahat. Tapi
Kalau kita nggak bawa motor kayaknya nanti pokoknya lebih enak naik motor sih kalau saya mah. Tapi pernah mikir juga sih guys, kalau seandainya nanti nih ya, pas mungkin awal-awal kita mudik ke Jawa Timur itu, kalau badan kita nggak kuat atau mungkin kita kurang enak, nah gitu ya, ada kepikiran sih cari alternatif lain, dengan cara misalnya menaikkan motor kita ke kereta atau ke bus. Dan kita juga pernah cari-cari info tuh di YouTube ya, ada konten-konten kreator yang membuat konten tentang berkendara. Nah ini dia nih, kereta dari arah Rangkas Bitung menuju Jakarta. Biasanya orang-orang yang ke Jakarta itu yang banyak bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di Jakarta. Kita mulai lagi ya guys, kita masuk ke Rangkas Bitung. Assalamualaikum Rangkas Bitung. Sambil kita memasuki wilayah Rangkas Bitung, kita sambil cerita-cerita random aja ya guys, untuk bisa dibagikan kepada kalian. Nah, sampai di mana ya? Oh ya, sampai di naik KRL ya, dan juga bus ya. Ternyata di zaman ataupun di masa saat ini bisa ya, kalau seandainya kita mempaketkan bukan mempaketkan, apa sih namanya ya, mengirim paket ya dengan bentuk motor gitu. Karena di beberapa konten-konten kreator itu dilakuin ya, saya lupa lah konten kreator siapa namanya. Pernah waktu itu konten kreator tersebut bukan naik motor ke Bali ya kan, ke Bali. Cuma membawa motornya di dalam bus, kemudian orangnya ikut menumpang di bus, dan sampai di Surabaya itu konten kreator tersebut melakukan perjalanan touring dari Surabaya ke Bali. Atau kalau bisa juga melalui kereta api atau KRL atau kereta api lah, seperti itu semacamnya. Nah ini kita masih berada di Rangkas Bitung. Di samping kiri kita nih kayaknya jalur kereta ya. Jadi itu menjadi salah satu solusi alternatif ya, kalau seandainya ketika kita motoran agak jauh. Sebentar ya, sambil kita hati-hati, ada dua tukang api itu lewat. jadi sedikit solusi ya, kalau seandainya mungkin kita berkendaraan jauh, riding, touring dan lain sebagainya lah. Itu ketika misalnya di tempat perjalanan kita merasa lelah atau capek, jadi kayaknya bisa tuh ya, motor itu kita kirim paket pulang dan kitanya naik kendaraan umum, dan itu jadi semacam membuat badan kita lebih istirahat ya. Dan ini kalau nggak salah kita sudah masuk ke kota Rangkas Bitungnya nih guys, karena suasananya udah beda banget ya yang tadi ya. Bisa jadi di sebelah kiri kita ini pertokoan-pertokoan gitu ya, kanan kiri kita nih bisa jadi pasar Rangkas Bitung, atau kalau nggak salah itu stasiun Rangkas Bitung juga di sekitar sini nih. Saya jadi ingat situasi Bogor guys, tepatnya di Pasar Anyar ya. Karena di Pasar Anyar itu agak sedikit mirip menurut saya. Jadi ada stasiun kereta, terus kemudian ada Pasar Anyar, ada Masjid Agungnya. Terus nggak jauh berikutnya ada pusat pemerintahan ya, pemerintah kota Bogor. Dan kalau di Bogor tuh ada Istana Bogor ya, dulu di masa-masa kolonial Belanda, dan sampai sekarang juga masih ada. Jadi mirip nih kayaknya, mungkin, tapi nggak tahu sih alun-alun Rangkas Bitungnya di sebelah mana, karena memang tujuan saya bukan untuk eksplor daerah sini, hanya sekedar melintas aja sih ya di Rangkas Bitung. Sekali lagi itu mode asal tebak saya aja ya guys, karena melihat kebiasaan gitu ya, kebiasaan pada umumnya tatanan kota gitu di beberapa tempat yang saya temuin seperti itu. Ada pokoknya mah pusat kotanya tuh biasanya ya ada stasiun keretanya, kemudian pasarnya juga nih. Dan kita hanya melintas aja sih ya di sini.
kanan atau kiri ya? Kanan nih. Kita ambil jalur Panturanya Rangkas Bitung. Jalur Pantura bukan sih? Oh bukan guys, bukan jalur Pantura. Kalau jalur Pantura itu di Serang ya, kalau nggak salah tuh di kota Serang. Jadi William Dendels itu kan yang membangun jalan raya pos ya, dari Anyer ke Panarukan. Jadi bukan melintas kota Rangkas Bitung, melintas kota Anyer. Kalau ini mungkin jalur nasional atau provinsi nih ya. Kayaknya nasional ya. Itu ada oh enggak, jalur provinsi ini mah. Entah jalur provinsi atau jalur nasional ya guys, tapi nggak tahu lah, pokoknya intinya saya pernah lewatin jalur ini aja gitu ya. Dan ini nanti menuju ke arah kota atau kabupaten ya, kalau di entahlah ya, kabupaten lah, setingkat Kabupaten Pandeglang. Jadi kita nikmatin aja. Dan beberapa saya lihat masih ada ya gedung-gedung milik instansi pemerintah nih di sekitar sini. Jadi beda ya sama di kota Bogor atau kota Depok ya, tempat saya tinggal. Kalau di Bogor atau di Depok itu pusat pemerintahan itu memang benar-benar terpusat ya di satu titik. Jadi kalau di Kabupaten Lebak ini kantor-kantor instansi pemerintahannya memang agak terpisah tadi, mulai dari perbatasan Sajira sampai dengan sini nih. Nanti lurus terus kita akan ke arah Pandeglang ya guys. Mungkin rencananya video ini kita finish di Pandeglang, entah mungkin Pandeglang sebelah mana. Kalau perkiraan saya sih kalau jalurnya lancarnya lancar dan nggak ada kendala ya, sekitar 10 sampai 15 menit lagi lah ya kita sudah sampai di Kabupaten Pandeglang. Dan kayaknya lagi nih, masih duga-dugaan ya, maaf ya nanti kalau misalnya salah, pokoknya komenin aja dah. Pandeglang juga nama kecamatan sekaligus nama kabupaten di provinsi Banten ini ya. Masih ada ya guys instansi pemerintah di sini, dan ini warnanya oranye yang ngejreng banget ya. Kalau ini saya kira tadi instansi pemerintah, tapi ternyata Politeknik ya, Politeknik Kesehatan Kabupaten Banten. Dan saat ini ya Banten memang sudah mulai berbenah ya dengan berbagai macam pembangunan. Nanti kita akan melewati Terminal Mandalawangi ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu ya, di letaknya juga lupa, agak sedikit lupa. Dan setelah itu kita akan masuk ke semacam pintu tol Serang yang menuju ke Serang. Cuma letaknya di sebelah mana nih, saya masih belum terlalu hafal daerah sini nih. Ini ada juga Tugu nih, nanti mungkin kita cari dan kita tambahkan di video ya, untuk menambah lebih akurat lagi informasi yang kita sampaikan. Oke guys, kita lupa ya, tadi di awal kita pengen cerita tentang kita dapat Google AdSense atau pin AdSense ya. Tapi kebanyakan cerita tentang Rangkas Bitung dan wilayah sekitar sini. Dan mohon maaf ya guys kalau seandainya kelupaan. Jadi itu singkatnya, kita alhamdulillah tercapai syarat monet itu sekitar Agustus akhir ya guys. Dan kemudian minta bantuin sama temen untuk mendaftarkan monetisasi dan tinggal tunggu pin AdSense. Sudah beberapa lama, sekitar mungkin 2 mingguan ya, 2 mingguan sampai 3 mingguan itu belum juga datang. Dan kita coba cek ke kantor pos deket rumah ya, bukannya deket sih, agak jauh juga, di kantor pos kecamatan. Tapi pas ketika dicek itu belum ada, makanya kita pulang lagi dah. Tadi kita ngelewatin akses masuk jalur tol Serang Panibang ya guys. Jadi kalau seandainya kalian yang mungkin
hendak menuju Rangkas Bitung ataupun mau ke Pandeglang, bisa banget nih lewat jalur sini kalau yang pakai kendaraan roda 4 ya. Oke, kita lanjut lagi tentang pin AdSense-nya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah megang pin AdSense ya guys. Karena setelah beberapa waktu ya, kalau nggak salah September, Oktober, dan November ini, sekitar November kemarin, mau akhir November ya, sekarang hampir tanggal 20-an lah, 20 November itu kita coba cek lagi tuh ke ke kantor kecamatan, bukan kantor kecamatan, kantor pos kecamatan, dan alhamdulillah sudah ada tuh. Ternyata belum dianterin sama bapak posnya. Ya udah nggak apa-apa, kita punya inisiatif, kita ambil aja, dan mudah-mudahan secepatnya nanti kita mau verifikasi ya. Dan kalau nggak salah yang perlu dipersiapkan itu adalah KTP, terus kemudian NPWP, terus mungkin kartu atau SIM juga boleh ya, sebagai persyaratan identitasnya. Dan kalau nggak salah juga rekening lah kalau nggak salah. Mudah-mudahan lancar dan doain ya guys. Dan buat teman-teman para konten kreator yang lainnya juga mudah-mudahan bisa segera tercapai syarat monetisasinya. Memang tidak semudah apa yang saya bayangkan sebelumnya ya, ketika membuat akun YouTube dan khusus menjadi konten kreator. Tadinya sih saya pikir hanya sekedar pengen hobi aja ya, sambil hobi kita menjalankan kegiatan kita sambil juga kita merekod segala aktivitas kita. Tapi ketika menonton video tutorial dan lain sebagainya, ada semacam tantangan juga ya. Dan kayaknya sayang juga kalau seandainya kita nggak mencoba mencapai syarat-syarat monetisasi itu. Selain dari tutorial, kita juga seringkali ngamatin teman-teman ya guys, dan apa yang teman-teman keluhkan ataupun teman-teman yang sudah lakuin itu kita coba amati dan kemudian kita tiru, dan bisa kita modifikasi ya dengan cara kita sendiri supaya itu lebih memudahkan. Jadi awal-awal kita buat akun YouTube sih sebenarnya dibantu ya sama temen ya. Kita buat email dan kemudian kita buat akun. Dan karena kebetulan kita senang riding, alang-iling, dan makanya kita buat konten yang temanya itu sekitar motovlog dan perjalanan ya. Dan emang rencananya kita mau niat membagikan review perjalanan ataupun hal-hal yang bisa kita share buat teman-teman lah, supaya lebih bermanfaat lagi. Karena pengalaman saya sendiri ya, ketika ingin menuju satu tempat, terus kemudian terkadang kita terkendala dengan misalnya ketidaktahuan kita akan rute tersebut, sehingga bikin kita mungkin agak sedikit kurang yakin dan pede untuk melintasi jalur tersebut. Terutama kaitannya pas ketika saya itu punya istri, dan istri saya itu orang Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadinya kita pengen juga tuh ngerasain jalur tersebut, tapi karena kita belum pernah, akhirnya kita masih ragu-ragu. Dan kemudian kita nonton kan konten-konten kreator yang membuat video tersebut, dan ketika nonton video itu timbul juga sih keinginan buat membuat konten yang serupa dengan apa yang mereka buat. Sebenarnya tahu juga sih kalau YouTube itu bisa menghasilkan, tapi niat awal sih memang kita ya udahlah coba-coba dulu, karena kita juga pengen tahu, pengen belajar aja dulu. Dan ternyata ada perkembangannya ya, alhamdulillah. Maka pada akhirnya ketika misalnya kita cari-cari info, belajar dan lain sebagainya, ternyata baru tahu bahwa ada syarat monetisasi tersebut, dan upayanya adalah kita kejar ya. Kita kejar dengan mungkin kita coba cari-cari info lagi tuh, belajar-belajar. Dan ternyata alhamdulillah ya, apa yang
coba kita upayakan ya sejauh ini lumayan lah efektif juga sih, walaupun mungkin kekurangannya juga ada, dan itu bisa jadi evaluasi buat kita sebagai konten kreator pemula ini. Makanya kalau saya sih simple aja sih, ya udah just do it aja, kita kerjain aja dulu apa yang kita bisa. Misalnya kita nih ya sebagai konten motovlog lah ya, karena kita konten motovlog, ya udah kita buat semacam video aja. Tadinya kita buat juga pakai HP yang kita punya, dan itu juga cenderung asal-asalan. Coba aja, bisa kalian cek ya di video-video awal ya, video-video awal ketika kita membuat konten itu, aduh sangat sederhana banget lah. Bahkan kita juga kadang-kadang rasanya malu buat nontonnya, tapi nggak apa-apa lah, kita udah terlanjur upload. Dan kemudian setelah itu kita coba-coba semacam cari info dan lain sebagainya. Dan ada juga temen yang nyaranin untuk menggunakan action cam, dan alhamdulillah nih sudah bertahan mungkin sekitar 8 bulan lah ya, 8 atau 9 bulanan kita menggunakan action cam. Memang lebih enak kita menggunakan action cam kalau seandainya ada anggarannya ya. Tapi kalau misalnya memang kita masih terbatas, ya gunakan aja lah apa yang ada dan apa yang udah kita punya gitu sih ya untuk sementara. Dan siapa tahu kan channel kita bisa berkembang, dan kemudian kita juga bisa mengembangkan perlengkapan kita. Wih, jalurnya mantep nih guys, kayaknya jalur baru nih ya, atau mungkin baru diperbaiki ya. Jadi minusnya masih di garis tengah aja sih. Kalau garis marka jalan kanan kiri nih udah oke nih. Nama jalannya ya Jalan Raya Rangkas Bitung. Jalan Raya Rangkas Bitung menuju Pandeglang. Mungkin sebentar lagi ya kita tuh sudah ada petunjuk arahnya. Ternyata nama daerahnya ini adalah Kecamatan Warung Gunung guys, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan alhamdulillah cuacanya luar biasa ya, mantap lah, indah dengan biru langitnya. Dan saya nggak tahu tuh sebelah kiri tuh jalur menuju kemana, cuman yang jelas kita ini akan menuju ke arah Pandeglang. Dan mungkin kembali ke tadi ya, sebelum kita sampai di sini nih ke Warung Gunung, sekali lagi mungkin bagi teman-teman yang menjadi konten kreator, bisa ya kita sedikit demi sedikit ya melalui proses, jadi nggak bisa kita langsung instan ya. Itu yang pengalaman yang bisa saya terima. Jadi ketika misalnya kita pengen mencapai satu tujuan, dan kalau konten kreator itu mencapai syarat monetisasi, ya kita harus berjuang ya dengan sungguh-sungguh, konsisten. Tadinya saya bikin video short, kemudian video panjang ya seminggu sekali lah, kemudian saya tingkatkan menjadi seminggu 2 kali. Pernah juga nyoba sampai seminggu full, tapi keteteran juga, waktu kita sangat terbatas. Dan sekarang kita pengen coba ya minimal seminggu 3 kali. Mudah-mudahan sih, berharap video-video yang kita unggah, yang kita upload ke publik bisa jadi punya nilai manfaat ya, minimal buat diri kita ya, kita bisa nostalgia ke masa-masa lalu kita ya, ketika misalnya mungkin kita lagi kangen atau apa, kita bisa memutar video kita. Dan kalau buat masyarakat yang menonton sih, mudah-mudahan minimal jadi informasi yang punya nilai manfaat gitu ya. Ternyata masyarakat jadi tahu dan bisa menikmati apa yang kita sajikan.
Oke guys, itu aja mungkin ya yang bisa kita bagikan kepada kalian untuk saat ini. Dan terima kasih ya yang sebesar-besarnya buat kalian yang selalu mendukung channel ini sehingga berkembang. Dan buat kalian yang baru saja menemukan channel ini dan masih menonton stay sampai dengan saat ini, boleh banget ya untuk mendukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safety riding guys.